Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita ketemu lagi dalam perkuliahan desain foto iklan. Pada perkuliahan kali ini, kita ketemu dengan Bapak Chandra S. Buana. Mungkin bagi teman-teman yang ada di kelas A, sudah lama merindukan kehadiran Pak Chandra ya. Alhamdulillah saat ini setelah dulu teman-teman melihat Pak Chandra pada podcast pertama kita. Nah, pada pertemuan kali ini saya ditemani oleh Pak Chandra yang nanti akan kita diskusikan panjang lebar mengenai bagaimana cara kita menggunakan lampu flash yang ada di studio. Nah, sebelumnya kita akan minta dulu Pak Chandra untuk menyapa pada teman-teman yang ada di rumah ya. Monggo Pak Chandra bisa disapa teman-teman Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, hari ini kita buat podcast di studio barunya Pak Haryadi. Selamat siang semuanya. Oke teman-teman, ini ya Pak Chandra Subhana. Ya nanti saya dan Pak Chandra akan mendiskusikan tentang bagaimana sih cara menggunakan lampu flash yang ada di studio. Mungkin bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah desain foto iklan, dulu ketika Anda mengambil mata kuliah pengantar fotografi, Anda tidak berkenalan dengan peralatan yang ada di studio. Nah, pada perkuliahan di desain foto iklan ini, nanti kita akan banyak belajar mengenai penggunaan peralatan yang ada di studio foto. Nah, salah satunya adalah lampu flash studio. Oke, baik sebelum nanti kita berdiskusi atau bicara panjang lebar mengenai bagaimana menggunakan lampu flash yang ada di studio, kita lihat dulu ya video yang akan saya putarkan pada podcast kali ini. Video ini sudah saya buat dengan Pak Chandra beberapa waktu yang lalu, dan ini nanti video yang akan menjelaskan mengenai penggunaan lampu flash di studio yang ada di studio Lab IKA, yaitu lampu flash SK 200 Pak Chandra ya? Ya. SK 200. Oh, SK 300, sorry, SK 300. Oke. Nah, kita simak dulu videonya ya teman-teman ya. Ya, semuanya. Hari ini kita akan menjelaskan penggunaan lampu Godox dengan seri SK 300. Lampu ini mempunyai GN 58 dan mempunyai WS 300 watt second. Apa itu 300 watt second nanti akan kita jelaskan. Nah, lampu ini terdiri dari beberapa hal, jadi kita bisa menyalakan lewat tombol ini ya. Kemudian kita atur potensi kekuatan dari lampu ini ya. Semakin dia akan satu per satu berarti dia kekuatannya adalah full power, kemudian ini adalah setengahnya, ini adalah 1/4 ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian ini adalah cara untuk menyalakan modeling lamp ya, modeling lamp. Kita bisa kuatnya. Jadi kita akan lihat, jadi ini ada prop itu adalah sesuai dengan kekuatan apa yang kita setel. Jadi kalau kita gerakkan kekuatannya, kita putar, dia akan semakin turun kekuatannya ya. Tapi kalau kita naikkan lagi ya, maka dia akan kekuatannya akan jadi full power. Kemudian ini ada yang bisa kita ambil, bahwa ini suaranya bisa hilang atau kita nyalakan suaranya dengan memencet tombol ini. Kemudian ini adalah cara untuk mengetes kekuatan lampunya ya, dan ini kita matikan. Nah, sebelumnya kita memasang pada tripod stand lamp
Pertama adalah kita pasang seperti ini, kemudian kita naikkan. Jadi ini tidak boleh nempel pada lantai, jadi ini tidak boleh kayak gini, tapi ini harus posisinya harus terangkat. Ya, posisinya terangkat. Nah, baru kita putar untuk kita pecahkan. Kemudian cara masangnya, jangan yang pertama ini kita pakai, tetapi akan lebih baik, akan lebih imbang ketika kita menggunakan yang paling bawah ini, kemudian baru di atas. Oke, sekarang kita kembali lagi pada posisi ini. Pada posisi ini, oke, setelah kita pasang, kemudian baru nanti di depan, oh ya, ini depan ada dua lampu. Yang pertama adalah modeling lamp yang nyala, lampu bolamnya, ya. Yang kedua adalah ini adalah flash tube. Jadi kalau kita tes, yang keluar, yang nyala adalah, kalau ini kita tes pada posisi ini, maka yang nyala bukan lampu ini, tetapi adalah lampu flash tube-nya. Ya, akan terlihat perbedaannya. Jadi ini adalah modeling lamp untuk mengatur nanti jatuh bayangannya ada di mana. Misalnya tangan kayak gini, kita akan lihat bayangannya ada di sini. Kita bisa atur, tidak lupa. Tetapi kalau tidak ada modeling lamp, kita akan kesulitan untuk mengatur jatuh bayangannya. Jadi misalnya ini kita flash, gitu, kita coba, kita tes, ya kita nggak tahu bayangannya ada di mana. Tetapi dengan modeling lamp, kita akan bisa tahu bahwa ini ada perbedaan di sini. Ya, jatuh bidang bayangannya seperti apa. Oke, lihat dulu. Dikat dulu. Baik, itu tadi ya teman-teman ya, video yang kemarin udah kita buat di lab fotografi komunikasi. Jadi pada video tadi kita sudah menjelaskan mengenai apa itu lampu flash studio. Yang kita pakai di lab IKA adalah Godox SK300. Nah, oke Pak Chandra, tadi sempat udah kita jelaskan ya tombol-tombolnya, termasuk tadi Pak Chandra menyinggung mengenai watt second ya Pak ya. Mungkin teman-teman pengen tahu ini Pak Chandra, watt second itu apa, watt second itu, sehingga itu menjadi penting untuk kita pahami ketika kita menggunakan lampu flash studio. Monggo Pak Chandra. Oke, terima kasih Pak Haryadi Arif. Kekuatan sebuah flash itu pada dasarnya ada dua, yaitu watt second dan gate number atau biasa disingkat GN dan WS. Jadi lampu itu kan, lampu flash itu kan ada dua, yaitu flash gun yang biasanya ditaruh di atas kamera yang bentuknya kayak senjata, kemudian lampu studio flash system atau yang tadi seperti di video itu, yang penggunaannya menggunakan listrik, jadi pakai kabel listrik. Kalau yang flash gun biasanya dia menggunakan batu baterai. Nah, kalau di fotografi, pengantar fotografi sudah dijelaskan dulu bahwa kalau flash gun itu punya apa yang dinamakan sebagai gate number atau angka pedoman untuk mengetahui kekuatan sebuah foto. Biasanya dia ada di depan, dari di depan flash itu ada tulisan angka berapa, angka 30, angka 40 atau berapa, itu menandakan bahwa di situ adalah kekuatan dari sebuah flash gun, yaitu dengan ukuran GN. Tetapi dalam studio flash system yang menggunakan lampu seperti video tadi, itu ada dua, yaitu dia menggunakan ukuran kekuatannya dengan GN dan watt second. Kalau GN itu punya rumus GN sama dengan jarak dikali diafragma. Kalau kita ketahui bahwa jaraknya itu adalah GN-nya dulu, GN-nya adalah 30, maka kita harus menggunakan diafragma berapa ketika kita mau motret dengan jarak 5 meter. Maka caranya adalah 60 dibagi 30 ya Pak ya? 30 dibagi
jaraknya yaitu 5 meter. Berarti kita harus menggunakan paling enggak diafragma 6. Karena 6 diafragma 6 biasanya enggak ada, maka kita cari yang paling dekat yaitu 5,6. 30 GN 30 dibagi dengan jaraknya itu 5 meter. 5 meter, maka ketemu 30 bagi 5 6. Ya. 6 itu adalah diafragmanya. Ya, GN itu dibagi jarak, maka ketemu diafragmanya berapa. Nah, ya, kalau masalah hitung-hitungan Pak Haryadi memang lebih jago karena masternya di Fakultas Ekonomi, jadi lebih pinter hitung-hitungan. Hitung duit Pak ya. Oh gitu, duit. Oke, Pak Chandra. Oke, saya kira teman-teman udah paham ya apa itu angka GN ya. Itu udah di luar kepala teman-teman bahwa kalau flash yang kita pakai punya angka GN 30, rata-rata kalau flash gun itu sekitar itu ya, angka 30, 25, 24. Taruhlah Anda pakai 30, ada yang 60 sih yang pakai baterai yang baterai gede itu ya, baterai kering, aki kering yang dicangklong oleh fotografer. Kalau Anda lihat di dokumentasi wedding itu biasanya seperti itu. Kalau 30, sementara Anda motret dalam jarak antara lampu flash Anda dengan objek itu adalah 5 tadi oleh Pak Chandra, maka 30 bagi 5 ketemu 6 gitu kan ya. Di kamera nggak ada nih angka pilihan 6 stop 6 tuh nggak ada ya, Anda pakai 5,6 gitu. Oke. Nah, Pak Chandra, kalau watt second itu nanti pengaruhnya apa Pak Chandra pada lampu yang kita pakai? Kalau GN kan jelas untuk itu menghitung untuk menentukan diafragma ya yang kita pakai. Kalau bedanya antara sebuah lampu flash studio yang watt second-nya 300 misalnya dengan yang 600, itu bedanya apa Pak Chandra kemudian? Ya, jadi kalau GN itu bisa kita lihat di setiap flash gun itu ada tertera tulisan di depannya, biasanya match 30 CT, itu maksudnya adalah apa? Match dengan gate number 30. Nah, sekarang kalau di studio flash system itu yang tertulis biasanya cuma watt second-nya, biasanya tadi SK Godok SK 300 ya. Nah, itu dia berarti punya watt second 300. 300 watt per second ya Pak ya? Ya, 300 watt per second. Itu bisa dilihat pada buku manual. Di buku manual itu pada tabel pasti akan tertulis berapa GN-nya dan berapa watt second-nya itu. Jadi kita tahu kekuatannya itu lewat buku manualnya. Itu fungsi buku manual ya Pak? Manual book fungsinya ya, itu ya manual Pak? booknya fungsinya seperti itu. Nah, sekarang watt second. Jadi watt second misalnya 300 watt second, maka ketika kita di rumah listriknya cuma 450, kita masih mampu ketika itu kita pasang semuanya potensinya pada full power, maka kita masih mampu menggunakan flash itu. Karena apa? Karena dia mengkonsumsi dalam satu detik jepretan itu 300 watt. Jadi cukup banyak ya. Nah, sekarang kalau lampunya 2, apakah di 450 watt di rumah kita itu apakah bisa? Bisa, asal tidak di setel pada posisi kekuatannya, potensionya tidak di setel pada posisi yang full power. Maka ketika dia full, kita tadi lihat bahwa satu persatu itu berarti full power, maka dia yang akan dikonsumsi, dia akan mengkonsumsi listrik sekitar 300 watt. Tetapi ketika kita menggunakan kekuatannya 1/4 atau 1/28, maka kekuatannya tidak akan sebesar itu 300 watt itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita motret di rumah listrik kita 900, kita menggunakan menggunakan lampu Godok 300 SK watt second, apakah itu kuat 3 lampu? Berarti kan itu terpakai semua. Ya, itu bisa kuat ketika itu memang dia konsumsinya kalau di full power itu 900. Tapi ya semuanya harus mati, AC mati, almari es dimatikan juga, televisi nggak bisa nyala dan seterusnya kayak gitu. Gitu ya tadi ya teman-teman ya. Jadi watt second itu adalah kapasitas dari lampu yang kita pakai. Lebih tepatnya bahwa kalau kita menggunakan dalam hal ini
godok SK300, artinya lampu flash yang Anda pakai tadi itu akan mengkonsumsi energi ya sebesar 300 watt per secondnya. Sekali Anda pakai, jepret, nyala, maka dia mengkonsumsi daya listrik sekitar 300 watt. Meskipun nanti bahwa tidak exactly bahwa kemudian yang kesedot dari PLN 300 watt. Cuma itu mendekati itu gitu kan. Karena memang seperti hanya pada peralatan audio, ketika Anda menggunakan audio 10.000 watt maka tidak identik dengan PLN 10.000 watt. Ini juga sama. Ketika Anda menggunakan lampu flash 300 watt per second itu tidak identik dengan 300 watt pada PLN. Tetapi itu menunjukkan bahwa Anda perlu pelang daya yang cukup besar ketika Anda menggunakan lampu flash yang watt second-nya juga besar. Itu Pak Chandra ya? Ya. Oke. Kemudian satu lagi Pak Chandra, kita tahu bahwa di dalam penggunaan lampu flash ini kan ada recycling time-nya ya, ada pengisian daya ulangnya. Kenapa? Karena di dalam lampu flash itu untuk meningkatkan daya kejut yang tinggi, nyalanya kenapa bisa begitu terang? Karena di dalam komponen di dalamnya itu kan ada komponen kapasitor yang dia akan mengisi daya sebelum nanti dilepaskan untuk menyalakan flash tube tadi itu. Nah, kalau watt per second gede itu kaitannya dengan recycling time gimana Pak Chandra? Ya, kalau watt second, jadi recycling time itu adalah waktu setelah nyala, ya istilah bahasa Indonesianya kurang lebih seperti itu. Jadi gunanya apa? Ketika kita motret model kita potret di studio dengan lampu studio flash system, kita potret kayak gitu, kemudian modelnya berubah gaya, kita potret lagi, cepret, gaya lagi, cepret. Nah, itu ketika kita menggunakan watt second dalam full power, misalkan 300 kita gunakan semua di satu persatu itu, maka dia recycling time atau setelah nyalanya dia akan lambat. Jadi nyala lagi itu untuk siap butuh waktu ya? Ya, butuh waktu yang lebih lama. Makanya biasanya kita kecilkan, tidak benar-benar satu persatu, tapi misalkan 1/4, 1/8 atau apa, supaya recycling time-nya itu bisa mengikuti gerakan modelnya. Ya. Oke, berarti bisa nggak logikanya seperti ini Pak Chandra, bahwa keuntungan kita menggunakan lampu flash dengan watt second yang gede itu nanti akan lebih menguntungkan dalam hal recycling time, karena nanti kita bisa mengatur lampu kita pada setelan tidak penuh ya. Misalnya kita bandingkan kalau kita pakai SK300 yang ini watt second-nya adalah 300, kalau kita mengendaki intensitas cahaya yang full 300 watt per second, maka kita harus setel penuh ya. Itu konsekuensinya adalah nanti kemudian recyclingnya atau lambat. Kalau kita pakai yang seri lebih gede, misalnya yang kita punya lampu dengan watt second-nya 600, kita pakai itu, kita setel setengah aja, recyclingnya lebih cepat daripada ketika kita menggunakan SK300 full. Betul Pak Nyandra? Ya, benar. Oke, paham teman-teman ya? Jadi apa itu watt per second, ya kan ya? Apa itu recycling time? Sehingga memang ketika kita motret model terutama, kalau Anda bekerja dengan produk still foto ya, still life atau foto-foto benda mati, no problem ya kan ya. Tapi ketika Anda motret model yang Anda berlomba dengan momen gitu kan ya, product and use ya gitu ya, betul, sehingga nanti ketika Anda satu pose itu Anda jepret. Nah, ada momen-momen yang mungkin di situ Anda ingin banget nangkap dengan kamera Anda, tapi flash Anda belum recycling lagi, ya itu akan merepotkan. Gitu Pak Chandra ya. Oke. Baik, itu ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan apa yang ada di dalam video tadi itu, tadi kita juga melihat bahwa di dalam lampu flash studio itu ada dua lampu. Itu teman-teman ya. Satunya adalah lampu flash tube-nya atau tabung lampu flashnya. Itu yang akan kita pakai untuk menggambar di kamera kita ya. Tetapi karena seperti yang sudah dijelaskan pada mata kuliah fotografi, kalau nyalanya lampu flash ini kan sekejap, sepersekian ribu detik,
maka sulit bagi kita untuk mengamati efek dari nyalanya lampu tadi itu. Maka tadi ada modeling lamp yang sudah dilakukan oleh Pak Chandra. Oh iya Pak, masih ada yang ya. namanya duration flash. Duration flash ya. Jadi tiap lampu studio flash system itu ada yang namanya duration flash. Duration flash itu adalah durasi lama nyalanya. Jadi beberapa lampu flash itu sering tidak mampu menangkap gerakan cepat. Misalkan seorang penari, dia menari set gitu. Gerakan terakhir itu biasanya dia tidak mampu ditangkap freeze membeku gitu. Atau dalam orang kita motret taekwondo gitu, tendangan terakhir itu biasanya di ujung kaki itu dia masih ada getarnya. Itu karena apa? Karena duration flashnya dia lambat. Jadi kita supaya pengen tahu, kita juga di buku manual duration flashnya berapa. Kita cek ya, kita cek di buku manual. Biasanya ada tabel. Di situ kita tahu duration flashnya berapa. Apakah itu mampu untuk memotret moving gerakan-gerakan yang cepat. Karena biasanya gerakan cepat mungkin tangannya sudah beku, tapi pahanya sudah beku, tapi ujung kakinya itu untuk taekwondoin itu belum bisa ketangkep. Karena karena masih gerak, karena duration flashnya tidak mampu, terlalu lamban tidak mampu untuk menangkap itu. Pak Chandra, berarti gini ya teman-teman ya. Jadi ini kaitannya sebetulnya dengan kalau konsep dalam fotografi kemarin kaitannya dengan motion blur ya. Karena ininya gini teman-teman, bahwa lampu flash yang punya kecepatan nyala sekejap itu sebetulnya dia udah membakukan gerakan. Makanya kalaupun Anda pakai shutter speed yang tidak aman bagi continuous LED, bagi flash aman gitu Pak Chandra ya. Cuman sekali lagi kita cek dulu nih, lampu flash yang kita pakai ini duration flashnya seberapa cepat. Kalau Godok SK300 di tabel berapa itu Pak? Ini bisa dicek Pak Chandra. Kalau yang Godok 300 duration flash ada di situ Pak Chandra? Kebetulan nggak dimasukkan. Nggak dimasukkan ya. Tapi intinya paham teman-temannya bahwa kenapa tadi digambarkan oleh Pak Chandra bahwa ketika ada tendangan taekwondo gitu kan ya, kenapa di ujung kaki masih ada efek ghost effect-nya gitu Pak Chandra, betul kan? Ada ghost effect karena ada cepatnya nyala lampu flash itu kalah cepat dibandingkan dengan gerakan objeknya, sehingga masih kurang bisa memfreezekan gitu ya Pak Yandra. Kalau dulu di pengantar fotografi kan kita tahu asal sinkron flashnya itu sudah tepat. Biasanya sinkron flashnya kan di 1/125 atau 1/60 kayak itu sudah tepat, itu pasti gambarnya bagus pakai flash, bisa membekukan. Tetapi sebenarnya kalau kita teliti lebih lanjut, apalagi dengan lampu studio flash system, maka akan kelihatan bahwa pada ujung-ujung gerakan terakhir itulah yang belum bisa ketangkep secara freeze, secara membeku kayak gitu. Karena kalau kaitannya dengan synchro speed atau kecepatan sinkron itu kan kaitannya dengan ketepatan antara membuka dan menutupnya rana dibandingkan dengan kembalinya pantulan lampu flash ke sensor kamera kita ya. Cuman kemudian itu juga masih diperhitungkan soal tadi duration flashnya gitu kan ya teman-teman ya. Kalau kebetulan Anda harus membuat sebuah foto iklan yang di situ ada unsur gerakannya, kalau kemudian nanti ada unsur gerakan yang cukup cepat, maka Anda harus bertimbang untuk menggunakan lampu flash yang punya duration flash yang tinggi. Gitu Pak ya, tinggi. Itu nanti bisa kita cek pada manual book yang ada di kamera kita. Saya kira itu teman-teman ya soal bagaimana kita menggunakan lampu flash studio. Jadi persoalan penggunaan lampu flash studio ini yang mungkin perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa pertama, lampu flash ini memiliki daya yang jelas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lampu flash yang biasa Anda temui dipasang di dalam kamera, terlebih kalau kemudian dibandingkan dengan built-in flash ya, flash built-in yang ada di kamera. Itu flash tapi sangat kecil gitu kan ya.
rata-rata saya sampaikan bahwa kalau kita menggunakan flash gun yang ada di hot shoes kamera itu paling selama ini yang saya tahu sih paling G60 Pak Chandra ya. Yeah. Paling gede G60 sih. Ya. Sementara kalau Anda membuat foto iklan, ya foto iklan kadang-kadang kita harus bermain dengan produk yang besar. Anda diminta untuk membuat foto untuk produk mobil, Anda diminta untuk menampilkan kemewahan sebuah mobil, maka ya Anda harus butuh sebuah lampu flash dengan daya yang besar. Maka tadi pertimbangan pertama adalah ketika kita beli lampu flash, kita sesuaikan dengan kebutuhan pemotretan yang kita akan lakukan. Kalau kita biasa bermain dengan produk yang besar, maka tentunya kita butuh lampu flash dengan watt second yang besar pula. Ya, watt second itu bisa meningkatkan profesionalisme kita. Jadi kalau orang bertanya, klien bertanya, sudah berapa pernah kamu fotografer itu memotret dengan watt second berapa? Jadi semakin tinggi watt secondnya, misalnya pernah 10.000 atau 15.000 watt second dalam sekali pemotretan, itu akan meningkatkan kredibilitas dan nilai jual si fotografer. Jadi ketika teman-teman nanti punya kesempatan menggunakan lampu studio, maka gunakanlah lampu studio sebanyak-banyaknya. Walaupun itu tidak begitu pengaruh dari sisi lighting, tetapi ketika kita menggunakan lampu sebanyak-banyaknya, kemudian Anda foto blocking lampunya dengan banyak lampu, itu akan meningkatkan nilai jual teman-teman sebagai fotografer. Oke. Jadi rupanya di kalangan dunia profesional fotografer juga ada perilaku klien itu yang agak tidak sekedar perilaku yang utilitarian, teman-teman ya. Jadi sedikit ironis ketika klien itu akan melihat, ini Pak Chandra ini biasanya kalau motret pakai lampunya banyak banget ini, kan ya, gede-gede gitu kan ya. Itu nanti akan meningkatkan kredibilitas orang fotografer di mata para kliennya. Oke. Mungkin ada lagi Pak Chandra yang perlu kita bahas mengenai lampu flash studio ini, Pak Chandra, mungkin kalau ada monggo bisa disampaikan. Jadi pengetahuan yang kira-kira klien nggak tahu, kita ngomong tentang duration flash, kita ngomong tentang recycling time, kita ngomong tentang watt second dan seterusnya, itu juga akan mempengaruhi kredibilitas profesionalisme kita sebagai fotografer di mata klien. Jadi banyak-banyaklah kita mengetahui, tidak untuk keperluan kuliah saja sebenarnya, tapi untuk keperluan nantinya ketika kita sebagai profesional, kita mampu mampu menjual diri kita. Ataupun nanti kalau teman-teman tidak sebagai fotografer tetapi sebagai orang biro iklan, Anda akan bisa menawar fotografer profesional yang Anda minta fotokan, Anda sebagai orang yang akan motret produk Anda ngomong tentang duration flashnya Anda seberapa, Anda ngomong tanya-tanya kayak seperti itu, sebenarnya itu mampu untuk menurunkan kredibilitas dari fotografer itu, karena tidak banyak orang yang tahu atau fotografer yang tahu tentang seperti itu. Tapi kalau kita ngomong seperti itu, ya kita punya level lah lebih tinggi dibanding fotografer yang kita sewa. Bisa nego harganya Pak ya? Ya, bisa nego harganya. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi beberapa hal yang perlu Anda simpan dalam memori Anda tentang lampu flash studio ini adalah tadi, pertama bahwa tidak hanya angka GN, itu kan ya, bahwa lampu flash studio itu punya satuan daya yang disebut sebagai watt per second. Ya, selain ini nanti terkait dengan power yang harus Anda siapkan di studio Anda. Nanti kalau Anda bangun studio gitu ya, berapa nanti meteran PLN yang Anda pasang, dayanya apakah cukup 900 watt ataukah harus 1200 watt atau 2200 atau harus sekian lagi 7000 sekian, itu nanti disesuaikan dengan properti yang Anda pakai, equipment yang Anda pakai di dalam studio Anda, termasuk lampu flash ini. Dan juga tadi bahwa watt second itu juga akan menaikkan gengsi Anda sebagai seorang fotografer ketika Anda punya studio dengan lampu flash yang watt secondnya gede-gede, maka itu akan bisa lebih menjual diri Anda kepada klien Anda. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa bahwa ketika kita pakai lampu flash,
cek dulu dalam merek yang Anda beli, tipe yang Anda beli, berapa duration duration apa tadi Pak? Flashnya ya, duration flashnya itu berapa gitu kan ya. Semakin tinggi semakin bagus. Oke, saya kira itu teman-teman ya untuk perkuliahan hari ini tentang apa itu lampu flash, apa saja kemudian spesifikasi lampu flash yang harus Anda pahami. Ya, ini nanti menyambung dengan video-video yang sebelumnya. Pada kali ini dalam perbincangan di podcast yang hari ini semakin bisa kita dalami lebih jauh lagi. Saya kira itu mungkin Pak Chandra yang ada lagi. Kalau ada Pak Chandra? Sudah ya. Baik, terima kasih teman-teman ya. Kita nanti akan ketemu lagi dalam materi yang berikutnya. Mudah-mudahan video perkuliahan pada hari ini memberikan banyak pengetahuan, tambahan pengetahuan bagi Anda yang tentunya bermanfaat dalam pembelajaran Anda, dan juga kita harapkan nanti setelah Anda nanti selesai dalam perkuliahan Anda dan Anda memang memiliki passion untuk terjun dalam bisnis fotografi periklanan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.